Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia 10 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemilu 1955 dilaksanakan dua tahap, pada 29 September untuk memilih anggota DPR dan pada 15 Desember untuk memilih anggota konstituante yang akan bertugas menyusun konstitusi. Pemilu 1955 menggunakan sistem proporsional, yaitu kursi yang disediakan diberikan kepada partai politik serta pemilu sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik. Waktu itu, Indonesia terbagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Hanya Irian Barat yang tidak masuk dalam pemilihan karena masih dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada pemilu 1955, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman menjadi ujub pelaksanaan pemilu tersebut. Kedua kementerian itu berupaya menyusun perangkat hukum dan struktur kepanitiaan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Sejak bulan Januari 1954, struktur panitia pemilihan di daerah-daerah mulai dibentuk. Demikian pula untuk struktur panitia pemilihan di Jakarta yang dilantik dan disumpah oleh Menteri Kehakiman, Djodi Gondokusumo. Panitia inilah yang bertugas menyiapkan pemimpin dan menyelenggarakan pemilu 1955. Jalan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis tidaklah mulus. Pihak-pihak yang ingin menunda pemilu tetap ada hingga mengakibatkan ada nyawa yang melayang. Pelaksanaan pemilu 1955 dibayangi adanya gangguan keamanan, ide-ide yang menolak keberadaan Republik Indonesia menjadi ancaman serius penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Gangguan keamanan itu muncul sejak masa persiapan pemilu. Kan laporan panitia pemilihan Indonesia kepada pemerintah daerah-daerah yang relatif aman dan tidak mendapat gangguan keamanan selama distribusi domestik dan pendataan pemilih antara lain Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Nusa Tenggara. Meskipun terdapat gangguan keamanan terutama dari NIDY, namun skalanya kecil dibandingkan persoalan keamanan di luar Jawa. Sementara daerah-daerah yang terdapat gangguan keamanan seperti Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan beberapa kecamatan di Tasikmalaya. Proses pendaftaran pemilihannya berlangsung lebih lama. Selama proses pendataan itu, beberapa panitia gugur dalam menjalankan tugas akibat tindakan gerombolan-gerombolan yang mengganggu proses jalannya pemilu. Pemilu 1955 menjadi ajang pembuktian Indonesia sebagai negara demokratis. Adapun kebanggaan nasional yang muncul dari pemilu ini, karena Indonesia bisa membuktikan di depan mata dunia bahwa dirinya sudah matang menjadi sebagai bangsa. Penyelenggaraan pemilu pertama ini menghabiskan biaya sekitar 470 juta rupiah yang dipergunakan untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan pemilu seperti honor para panitia, sosialisasi pemilu, pencetakan surat suara, pembuatan bilik-bilik pencoblosan, serta distribusi surat suara ke seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, biaya yang dikeluarkan oleh kontestan seperti partai politik atau organisasi massa rata-rata merupakan hasil iuran dari para anggotanya. Dan untuk kontestan individu, tidak ragu-ragu mengeluarkan dana pribadinya. Ada 37.875.299 orang yang menggunakan hak pilihnya atau 87,6% dari setiap 30 jutaan daftar pemilih tetap. Hanya 6% yang tidak menggunakan suaranya, meliputi orang yang sangat tua, yang sangat sakit, juga warga yang terancam keamanannya. Dan ada 2,5% yang tidak menggunakan hak pilihnya karena meninggal dunia. Pada 1 Maret 1956, hasil perolehan suara pemilu untuk anggota DPR diumumkan secara resmi oleh Panitia Pemilihan Umum Indonesia di Gedung Olahraga Jakarta. Pemilu ini memunculkan 4 partai besar pemenang, yakni juara pertama PNI, disusul Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. PNI tercatat memperoleh 22,3 suara. Meski jumlah suara PNI lebih banyak dari Masyumi dengan 20,9%,
Keduanya mendapat 57 kursi di DPR. Sementara itu, NU mendapat 45 kursi dengan perolehan suara 18,4%. PKI mendapat 39 kursi dengan perolehan 16% suara. Untuk hasil pemilu tahap 2, NU dan PKI yang mendapat dukungan tinggi, sedangkan perolehan suara Masyumi mengalami kemerosotan dibandingkan dalam pemilihan DPR. Anggota DPR dalam pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956, sedangkan pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. Pada pemilu pertama ini, tidak satupun partai politik memperoleh kursi mayoritas DPR. Maka, dalam pembentukan kabinet, dilakukan koalisi lewat berbagai negosiasi. Akhirnya, terbentuk kabinet Ali Sastro, Ami Joyo, Muhammad Rum, dan Idam Halim. Kabinet ini merupakan representasi unsur PNI, Masyumi, dan NU. Pemilu tahun 1955 berhasil dilaksanakan, namun hasil ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintahan yang stabil. Para wakil rakyat hanya memperjuangkan partai politiknya masing-masing, sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Para wakil rakyat hasil pemilu 1955 akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat dekret Presiden 5 Juli 1959 dan untuk membubarkan konstituante. Indonesia kembali ke UUD 1945.